Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 29 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-23. Firman Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Terpujilah namamu Bapa yang terus memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan, Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal ini kita kembali melihat satu tokoh yang bernama Yoyada. Dia adalah seorang imam seperti yang saya sampaikan di hari yang kemarin, ya, bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa. Seringkali apa yang dilakukan oleh Tuhan, tindakan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya tidak disangka oleh karena kuasa yang sedemikian besar. Kita perhatikan di dalam pasal 23 ini, kita lihat bahwa seluruh jemaat pada akhirnya mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada seluruh jemaat Yehuda, Israel yang ada di Yehuda, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada anak-anak Daud. Itu terdapat di dalam ayat yang ketiga. Tuhan memakai Yoyada untuk menyelamatkan Yoas dari pembunuhan yang dilakukan oleh ibu suri yang bernama Atalia. Dan kemudian mengangkatnya menjadi Raja Yoas pada umur yang sangat masih muda sekali. Sangat masih muda sekali. Karena umurnya Yoas waktu diangkat sebagai raja adalah 7 tahun. Bisa apa anak 7 tahun? Tapi kalau kita perhatikan bahwa rencana Tuhan boleh dinyatakan sebab seluruh keturunan Daud itu telah dibinasakan oleh Atalia. Tinggal satu, yaitu Yoas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui bahwa Atalia ini adalah keturunan dari Ahab, ya, yang hidup tidak takut akan Tuhan, sehingga ada niat busuk untuk membinasakan seluruh keluarga Daud, ya, dinasti Daud akan dihilangkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi Tuhan bekerja luar biasa, tidak disangka-sangka menggunakan Imam Yoyada untuk menyelamatkan keturunan Daud, yakni Yoas, yang pada akhirnya, ya, umur 7 tahun dinobatkan menjadi Raja Yehuda. Cara Tuhan menyelamatkan dan meninggikan seseorang pasti beda dengan cara yang dilakukan oleh manusia. Apa yang Tuhan perbuat seringkali tidak disangka-sangka, dan bahkan mungkin kita merasa bahwa sulit, ya, masuk akal. Tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja secara supranatural dan itu nyata, sehingga pada akhirnya membuat kita semakin tunduk di hadapannya karena kuasa yang sedemikian besar. Bahkan Tuhan bisa pakai siapapun sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang seringkali kita merasa tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan zaman Yunus, ya, bagaimana Tuhan pakai Yunus, seorang nabi yang sederhana tetapi bisa mentobatkan orang-orang di Niniwi. Demikian juga Tuhan memakai seorang Timotius di masa gereja yang mula-mula. Seorang muda yang dipakai oleh Tuhan, pada akhirnya dia bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita ketika kita menyembah
Allah yang sama seperti yang dilakukan oleh Yoyada, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Jangan batasi Tuhan dengan akal pikiran yang seringkali terbatas. Jangan pernah juga kita berhenti untuk bersandar kepadanya di dalam doa. Jangan pernah kita berhenti percaya kepadanya. Kuasa Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Dia mau, dia sanggup ya untuk melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 47 mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja kepada Tuhan, bahkan pada saat kondisi terjepit sekalipun, ketika kita berserah, sungguh luar biasa Tuhan berkarya, bahkan mujizatnya boleh terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepadanya. Akuilah dia dalam segala langkah kehidupan kita. Maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang seringkali di luar akal pikiran kita, Tuhan bertindak dengan cara-cara yang ajaib. Jangan takut dengan kekuatan dunia. Jangan takut dengan kekuatan yang sepertinya lebih besar daripada kita. Tetapi sesungguhnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kita diperlengkapi dengan kuasa, yaitu pribadi Allah yang ada dalam hidup kita. Maka libatkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Maka lihatlah ya, keajaiban demi keajaiban Tuhan menyatakan melalui kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan bisa memakai Yoas yang 7 tahun, ya, oleh karena Tuhan juga lebih dahulu memakai Yoyada, mari kita melibatkan diri di hadapan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan menggerakkan orang-orang yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, justru itu yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya. Mana tahu ketika kita seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anak yang mungkin tidak disangka pada satu saat mereka adalah seorang pekabar Injil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan sehingga bisa mentobatkan banyak orang. Ya, kita nggak ada yang tahu. Karena itu selagi kita dipercayakan sesuatu, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Alami penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan juga pelayanan kita. Maka Tuhan yang terus bertindak dengan cara-cara yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan bertindak dengan cara-cara yang ajaib. Bagi kami seringkali tidak bisa masuk akal, mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Jangan biarkan kami menyerong ke kanan atau ke kiri yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Biarkanlah kami hidup di dalam rencana-Mu. Mampukan untuk kami melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa, terlebih baik untuk keselamatan diri kami maupun juga orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.